Berikutnya ini adalah soal aplikasi. Ini tentang gerakan jatuh bebas. Ini agak panjang dan harus hati-hati ya bacanya. Ketika menjatuhkan sebuah batu atau bola yang terbuat dari logam, gesekan dengan udara kita abaikan. Ya, jadi anggap saja batu ini jatuh dari suatu tempat ketinggian menuju ke tanah gitu ya. Ya, tanah atau apapun, pokoknya nanti dia akan jatuh. Kemudian, eksperimen menunjukkan percepatan gerak benda itu adalah tetap ya. Jadi percepatan saya tulis dulu pakai bahasa Indonesia, baru saya tulis pakai bahasa matematika. Percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak tempuh. Nah, ini yang mungkin interpretasinya ini kalau yang belum terbiasa, maafkan ya, ini kalian harus terbiasa. Jadi saya jelaskan sekilas dulu ya. Jadi kalau ada jarak, itu disebut Y. Jadi biasanya Y ini bergantung pada waktu ya. Jadi kalau benda jatuh atau benda dilempar atau benda bergerak apapun, berarti kan seiring dengan bertambahnya waktu jaraknya akan bertambah kan. Jadi kita menyebut YT itu sama dengan jarak. Kemudian kalau kita turunkan, turunannya itu adalah laju benda ya. Jadi seberapa cepat sih dia melaju. Jadi misalnya ini adalah gerakan jatuh, berarti seberapa cepat dia sedang jatuh. Biasanya laju benda ini diketahui kalau gerak jatuh bebas, maka lajunya ketika detik ke 0, artinya di tempat pertama itu adalah 0. Ini pasti. Karena namanya juga jatuh, bukan dilempar ya. Kalau dilempar ada kecepatan awal. Misalnya dilemparnya cepat sekali 10 atau sangat cepat sekali 20 gitu kan. Nah, kalau kita turunkan lagi double aksen, ini menjadi percepatan. Percepatan tuh artinya apa? Perubahan kecepatan gitu kan. Perubahan lajunya itu berapa? Semakin lama semakin cepat. Nah, itu percepatannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk terutama yang mungkin teman-teman dari SMA-nya IPS ya. Itu saya tidak tahu kalau IPS apakah juga diajari ya gerak jatuh bebas ini. Kita kembali ke soal kita. Percepatannya kita sudah diberitahu itu adalah 9,8 ya. Satuannya meter per detik kuadrat. Kemudian disuruh membuat model. Buatlah model dari gerakan jatuh bebas ini sebagai suatu persamaan diferensial biasa. Biasa ya, bukan parsial. Untuk YT, YT adalah jarak yang ditempuh oleh benda sebagai fungsi dari variabel T. Ini seperti yang saya sudah katakan tadi. Jadi YT kita sudah definisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh benda itu. Gerakan dimulai dari T sama dengan 0. Tadi kita sudah masukkan ya. Ketika T sama dengan 0 itu di sini. Ini, T sama dengan 0. Ya, T-nya saya masukkan di Y aksen T gitu kan. Diketahui dari keadaan diam berarti kecepatan awal ini Y aksen pertama ini adalah 0. Jadi saya tulis di sini ya. Oh ya, ini sudah Y aksen 0 adalah 0. Nah, disuruh membuktikan. Nanti kita harus membuktikan persamaan ini ya. Apakah betul persamaan jarak itu akan menjadi setengah GT kuadrat? G itu maksudnya ini ya, ini kan G, percepatan. Oke, jadi data kita sudah ditulis, sudah cukup lengkap. Kita bisa lanjut ya. Mari kita coba dari yang kita sudah tahu. Diberi percepatan, maka kita sekarang mencari laju ya. Laju jatuhnya itu berarti Y aksen gini kan. Kalau Y aksen artinya apa? Dari Y double aksen menuju ke Y aksen, kita harus integralkan, ya kan? Karena kalau diturunkan, itu kan jadinya turunan. Nah, sekarang kita akan naik, berarti integralkan. Mari kita integralkan Y double aksen ini terhadap DT. Jadi, kita mengintegralkan suatu angka, angkanya itu adalah G. Anda kalau mau pakai 9,8 boleh, saya pikir pakai G saja karena tujuan kita mencari ini dalam bentuk G ya kan. G dt. Nah, integralnya gampang ya, gampang sekali. Easy peasy ini jadi GT, pasti kan? Jangan lupa ditambah konstanta. Nah, konstanta ini ya anggap saja C gitu ya, boleh A, boleh B, boleh C, terserah. Pakai C, kemudian ini adalah Y aksen. Jadi kita sudah punya
lajunya. Nah, kita punya data juga bahwa saat T-nya sama dengan 0, maka Y aksen itu nilainya adalah 0. Nah, kita masukkan ya. Maka sekarang Y aksen itu adalah 0 sama dengan G kalikan T. Jadi T-nya itu 0, kemudian C itu yang belum tahu. Nanti kita akan cari C. Jadi C itu adalah G-nya kita pindahkan ke kiri jadi minus G. Nah, sekarang kita sudah punya C, berarti kita sudah punya rumus untuk ini ya, Y aksen. Untuk lajunya itu adalah G, T, min G. Nah, karena kan tadi kan ditambah C. Sekarang kita sudah mendapatkan ini. Oke, itu satu step ya. Kemudian ya ada mau bilang G kali 0 tuh. Oh, kenapa? C-nya nggak 0. C-nya 0. G kali 0. Oh iya, G kali 0, sorry. Iya, betul. Terima kasih. Wah, saya senang ya, ada yang melek ini. Ada yang pemikirannya sangat clear dibanding saya. Jadi ini 0 ya, betul. C-nya 0, berarti nanti GT saja. Nah, nggak pakai C ya, karena C-nya sudah 0. Masuk ke tahap berikutnya. Kita sekarang mencari jarak ya. Jarak itu berarti Y. Berarti Y itu adalah integral dari Y aksen. Nah, alasannya sama seperti tadi ya. Kalau kita mencari Y, kita berarti mengintegralkan Y aksen ini kan. Nah, saya hapus supaya tidak membingungkan. Ini dt. Integral selalu terhadap dt. Kenapa? Karena fungsi kita adalah fungsi t. Jadi waktu kita pakai t gitu. Sekarang masukkan Y aksennya, kita sudah punya tadi GT, nah kemudian DT ya. Jadi kalau GT, G ini kan konstanta, biarkan, kemudian T berarti integralnya setengah T kuadrat, kemudian ditambah dengan suatu konstanta. Konstanta ini kalau saya pakai C nanti bingung ya, saya pakai C1 misalnya. Karena sini kan kita sudah pakai C tadi kan ya. Sekarang kita punya apa? Punya kondisi awal ya. Jadi kondisi awal saat T sama dengan 0, kita tahu bahwa jarak itu belum ditempuh. Karena kan bendanya masih diam kan. Jadi Y itu sama dengan 0. Kita masukkan di sini. Jadi 0 sama dengan setengah G kali T kuadrat. T kuadrat itu berarti T-nya saya masukkan 0 juga. Ditambah C1. Ini perhitungannya sama, jadi C1-nya adalah 0 ya. Maka kita akan mendapati Y itu sama dengan setengah G T kuadrat ditambah 0. Jadi saya nggak tulis ditambah 0-nya. Sorry, ini mepet sekali di bawah. Harusnya kita masih punya space. Nah, harusnya begini tadi ya. Jadi ini sudah sama ya. Berarti sudah terbukti. Sampai di sini penjelasan saya. Silakan ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau komentar lagi? Bu. Ya. Itu yang saat T90 Y90 itu jadinya pemikiran kita doang ya, Bu? Iya, ini jadi adalah gerakan yang ini ya, dari gerak jatuh bebas ini kita langsung tahu bahwa ada data kecepatan awal. Jadi kecepatan awal pasti 0. Karena kan jatuhnya jatuh dari keadaan diam. Jatuh bebas maksudnya kan begitu ya. Nanti ada juga yang jatuhnya dilempar. Nanti kita akan ketemu soal yang seperti itu. Nah, kemudian data kedua adalah jarak awal. Jarak awal itu juga 0. Kenapa? Karena ya kan masih diam gitu kan. Dari keadaan memang baru diam. Beda lagi kalau misalnya ini misalnya jarak 0 di sini, dia mulainya udah di sini duluan, misalnya gitu ya. Ini adalah X sama dengan 3. Nah, itu beda lagi. Berarti sudah ada jarak yang ditempuh sebelumnya. Tapi data untuk jatuh bebas, tolong diingat ini. Jadi memang persamaan diferensial ini kan kita menginterpretasi ya kejadian yang ada di alam, yang terjadi secara natural, kemudian kita buat observasinya, kemudian kita tulis bentuk matematisnya. Kira-kira seperti itu kan. Kalau ada lagi langsung bilang ya, supaya saya nanti tidak terlalu jauh bicara. Yang bagian D ini adalah fungsi peluruhan eksponensial. Dari namanya kelihatan ya,